Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Masih menyambung tema tentang keluarga. 1 bulan ini kita akan terus bicara tentang keluarga. Nah, dalam tema keluarga itu, hari ini saya dapat suatu tema yang berat menurut saya. Menggetarkan hati. Saya diminta untuk bicara tentang ketika pasangan menjengkelkan. Waduh, berat ini. Dari sebelum saya pulang, saya udah cari, ini tema ini ngomongnya gimana ya? Saya tanya Bu Putri, mah ini gimana nih? Apa angle-nya? Saya ngomong sama istri saya. Kemarin kita bikin pertemuan keluarga. Saya, mama, dan istri saya untuk ngomongin ini. Gimana caranya kita bicara ini? Menggetarkan sekali buat saya, karena saya juga mungkin termasuk suami yang menjengkelkan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang ketika pasangan menjengkelkan. Berbicara tentang hal ini, saya mau kita semua belajar dari tulisan seorang Agur bin Yake. Nama yang mungkin belum pernah kita dengar ini. Agur bin Yake. Hebatnya tulisan ini masuk ke dalam tulisan Amsal. Di sana kita akan melihat bagaimana tantangan seorang percaya. Kita akan melihat bagaimana kerendahan hati adalah kunci dari segala hikmat. Kita juga akan belajar dari tulisan Agur bin Yake ini, bahwa bahkan orang percaya sekaliber Paulus tetap terjual pada kuasa dosa. Lalu bagaimana kita dapat keluar dari ikatan kuasa dosa itu, sehingga kita bisa memperoleh buah-buah roh. Dan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana keluarga menjadi sarana ilahi untuk membentuk pribadi yang utuh, bagaikan bejana yang digunakan dalam perbendaharaan ilahi. Bagaimana keluarga dan pasangan yang menjengkelkan itu pada akhirnya sesungguhnya adalah sarana Tuhan untuk membentuk pribadi kita menjadi bejana yang utuh. Gitu. Kita akan belajar dari tulisan Agur. Agur ini ditulis di dalam Amsal 30, dimulai dari pasal 1 ayat 1 sampai 33. Siapa Agur? Nggak ada yang tahu siapa Agur. Sebagian orang berpendapat bahwa Agur ini sebetulnya adalah Salomo sendiri. Karena tulisannya sangat penuh hikmat. Bukankah nggak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo? Jadi banyak orang berpikir bahwa tulisan Agur ini adalah tulisannya Salomo sendiri. Tapi orang lain, pihak-pihak lain bilang, no, Agur itu adalah orang lain yang dikutip oleh Salomo. Kita nggak tahu siapa Agur. Tapi ada nilai yang bisa kita lihat dalam tulisan Agur ini. Pertama, ada suatu kerendahan hati di dalam tulisan seorang yang punya hikmat seperti Agur. Luar biasa. Dia menulis di dalam Amsal 30, dimulai dari ayat 2 sampai 3. Dia tulis seperti ini. Sebab aku ini bodoh daripada orang lain, aku lebih bodoh. Pengertian manusia tidak ada padaku, katanya. Juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Sederhana dia nulis. Dia bilang dia tidak berpengertian. Tapi nanti kita akan lihat, dia sangat berpengertian. Luar biasa orang ini. Tapi dia merendah. Ini khas tulisan dari penulis-penulis hikmat dalam perjanjian lama.
Dia akan menulis pembukaannya, dia akan menulis dengan kesederhanaan, kerendahan hati. Ini asli khas tulisan-tulisan hikmat perjanjian lama. Dia bilang, di dalam ayat berikutnya dia bilang, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Nah, orang-orang perjanjian lama, orang-orang berhikmat dalam perjanjian lama, selain dia merendah, seringkali dia menulis dengan logika yang terbalik. Ingat waktu saya terangkan mengenai melihat di atas matahari, penulis yaitu Salomo kan tulisannya selalu bicara tentang di bawah matahari. Di bawah matahari segala sesuatu sia-sia. Tapi sebetulnya yang diharap dari kita adalah supaya kita berpikir, dia mau kita mengarahkan mata ke atas matahari. Mengarahkan mata kita kepada kedatangan Tuhan Yesus. Mengarahkan mata kita kepada kesempurnaan surgawi. Nah, kalau kita melihat di bawah matahari, of course, segala sesuatu sia-sia. Tapi ketika kita melihat di atas matahari, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Gitu kan ya? Nah, ini sama, persis caranya dia mulai dengan kesederhanaan. Dan kemudian dia bilang, aku bukan siapa-siapa, aku tidak mengerti apa-apa. Bahkan karena aku tidak berhikmat, aku tidak mengenal siapa Allah. Tapi di balik itu dia mau bilang begini, saudaraku, tanpa hikmat, tanpa kerinduan yang sungguh-sungguh, dalam suatu hikmat yang luar biasa, gak akan kita mengenal Allah. Never. Tidak akan. Itu yang dia mau bicara. Nah kemudian, coba lihat, dalam kesederhanaan itu, dalam kerendahan hatinya itu, kita lihat, betapa Tuhan membukakan singkap-singkap rahasia. Tuhan buka kepada Agur ini. Siapa Agur? Nggak tahu. Tapi segitu Tuhan buka rahasia-rahasia surgawi. Pertama, ada rahasia yang ditulis di dalam Amsal 30 ayat 4. Ditulis begini. Ini kita tahu jawabannya, karena waktu itu saya pernah sampaikan dalam khotbah di kebangkitan. Ada pertanyaan begini, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Jawab kita. Ayo sama-sama. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Tuhan. Gitu, aku ulang ya. Jawabannya adalah Tuhan. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Tuhan. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Jawabannya Tuhan. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa namanya? Siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jawabannya Yesus. Di ujung itu kan? Ini tulisan Agur. Di dalam Amsal 30 ayat yang keempat. Dikutip oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ingat cerita ini? Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam-malam. Nikodemus bilang, kami tahu bahwa engkau diutus oleh Allah. Engkau adalah guru. Tuhan Yesus bilang, no, aku bukan cuma sekedar guru. Aku adalah Tuhan. Dan yang dikutip oleh Tuhan Yesus adalah perkataan Agur ini. Lihat, Tuhan Yesus mengutip hikmat yang ditulis oleh Agur. Berarti orang ini gak sembarangan kan? Orang ini dibukakan rahasia yang luar biasa kan? Yang nanti mengungkapkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa orang ini. Bagaimana dia bisa sehebat itu? Kerendahan hati. Nah, bukan cuma itu. Di dalam Amsal 30 ini, ada 2 yang dikutip sama Tuhan Yesus. Sebegitu dahsyatnya Agur ini. Dia tulis begini. Di Amsal 30 ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan.
Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Pernah dengar kalimat ini? Dikutip oleh Tuhan Yesus di mana? Di mana? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu mengutip bagian Agur ini. Saya udah cek. Bener gak ini? Bener. Dikutip dari Agur. Lihat. Sebegitu orang ini berhikmat. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal siapa Allah. Nggak akan. Dan kalau kita tidak mengenal siapa Allah kita, maka kita tidak berbuah di dalam buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Enggak. Kita paling sekedar menjadi orang-orang beragama. Orang-orang yang tahir. Apa sih orang-orang tahir itu? Orang tahir adalah orang yang ngerti mana perbuatan dosa, mana yang tidak berdosa. Ngerti mereka. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka ngerti. Itu orang tahir. Tapi penyertaan Allah dalam hidup kita, kematian Yesus bagi kita, membawa kita keluar dari sekedar kotak tahir. Kita bukan cuma orang-orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang kemudian berbuah roh. Itu yang Tuhan mau. Rendah hati dulu. Dari kerendahan hati timbul hikmat, pengertian. Dari hikmat ini tumbuh buah-buah roh. Kasih, pengendalian diri. Wah, keren. Itu orang percaya tuh harus begitu. Dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita bilang, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Gitu kan? Tersungkurku di kaki-Mu. Mana bisa kita datang kepada Tuhan dengan gaya begitu? Gak bisa. Kerendahan hati. Nah, semua kita ngerti. Bang, udah ngerti aku bang. Kita harus rendah hati. Betul. Pasti kita ngerti. Kami pun pingin bang. Untuk punya buah-buah roh itu. Amin. Tapi, percaya gak? Bahkan orang sekaliber Paulus pun ternyata gak bisa. Orang sekaliber Paulus. Dia bilang begini, Paulus tulis begini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, mengapa orang sekaliber Paulus ini tetap ternyata terjual dalam kuasa dosa? Apa yang jadi masalah? Kenapa dia nggak bisa keluar? Dia pasti tahir. Dia pasti dimenangkan oleh Tuhan. Betul. Darah Yesus dicurahkan untuk dia dan untuk kita semua hari ini. Tapi bukankah kita punya problem yang sama Paulus? Kita tahu yang salah. Kita tahu yang benar. Yang mana yang kita lakuin? Problem kan ini? Aku udah berdoa. Serius kita pasti udah berdoa. Kita dalam pelayanan. Tapi bukannya orang-orang dalam pelayanan ini banyak yang mengecewakan.
Suami istri dalam keluarga, di dalam Tuhan dua-duanya. Berdoa sama-sama dua-duanya. Tapi tetap pasanganku menjengkelkan. Karena dia lakuin yang harusnya tidak dia lakuin. Kenapa begitu ya? Apa yang menyebabkan ini? Sekali lagi Agur kasih jawabannya. Menarik banget tulisan Agur ini. Dia tulis begini. Amsal 30 ayat 12. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir. Dia menganggap sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ini rupanya kunci masalahnya. Memang kita tahir. Memang hari ini darah Yesus udah untuk kita, betul. Tapi rupanya kotoran ini belum dibasuh dari hidup kita. Kotoran yang seperti apa? Kotoran yang seperti apa sih yang bikin kita nggak bisa rendah hati, nggak bisa berbuah roh? Dia tulis juga, lucu ini. Agur tulisannya lucu banget, tajam banget. Dia bilang begini, hal yang pertama nih, yang bikin rusak buah-buah roh kita, yang membuat kita tidak rendah hati adalah ini dia, keangkuhan. Amsal 30 ayat 13, dia tulis begini. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya, yang ngelihatnya ke atas terus. Pak Andoyo tadi bahasanya apa, Pak? Bahasanya saya nggak ngerti itu, Pak. Apa bilangnya, Pak? Yang tadi itu, Pak. Matanya kelihat ke atas terus. Pisang pucuk bisa yui. Bisa diulang? Tolong kita ulang sama-sama. Kita ulang sama-sama. Ayo Pak, sekali lagi Pak. Pisang pucuk bisa yui. Ya, terima kasih Pak. Bener banget. Kita nggak janjian tadi. Matanya ngeliat ke atas terus. Nggak kedip deh, ngeliat ke atas terus. Tapi ketika kita melihat ke atas, tadi Pak Andoyo juga bilang, kita nggak punya apa-apa untuk dibagi. Hanya ketika kita melihat ke bawah, kita melihat bahwa kita cukup. Dan kita bisa bagi sesuatu ke bawah. Tapi orang-orang ini melihatnya ke atas terus loh. Di dalam Tuhan sih. Tapi coba lihat. Dilihatnya ke atas terus. Aku kurang. Yang lihatnya ke atas. Pengusaha, tadi Pak Andoyo bukanya ini persis seperti apa yang saya mau sampaikan nih. Pengusaha berpacu untuk terus dapetin apa yang dia perlu, apa yang dia kepingin, terus dikejar. Yang lihatnya ke atas terus. Lihat ke bawah lah. Mungkin kita sakit, pengennya sembuh. Ya lihat ke bawah lah. Jangan-jangan walaupun kita sakit, kita punya sesuatu untuk kita bagi ke orang lain. Itu. Jadi tahir sih, tapi berpandangan angkuh, terangkat kelopak matanya. Amsal 30 ayat 14, lebih tajam lagi. Di dalam Tuhan si orang-orang ini. Tapi galaknya, jahatnya kalau ngomong. Keturunan yang giginya adalah pedang. Yang gigi geliginya, gusinya ini adalah pisau. Untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Giginya adalah, gusinya adalah pisau. Ada yang seperti itu di sini? Nggak ada Pak, betul, pasti nggak ada Pak. Giginya adalah pedang, gusinya adalah pisau. Di gereja manis semua. Amin. Kenapa ibu-ibu yang pada ngangguk? Bapak-bapak juga harus ngangguk dong, karena banyak ibu-ibu yang giginya seperti pedang. Kita sama ini. Akhirnya pasangan yang menjengkelkan. Karena giginya seperti pedang, gusinya seperti pisau. Nah loh, semua kalimat yang keluar
Kadang-kadang kan keluarnya manis, tapi menyayat dalam, ya kan, sikat, mematikan orang. Ngomongnya sih, waduh, biasa banget. Jangankan ngomong, kalau perempuan belajar untuk cuma ngeliat. Di sini gitu udah hancur rasanya. Coba, banyak yang begitu kan. Nah, kerendahan hati itu bukan cuma sekedar mampu berkata-kata manis, tapi ketika kita bisa mengatur kalimat-kalimat kita. Kalimat kita itu harus kalimat yang meneduhkan, kalimat yang membangun iman, marah-marah, no problem, tapi tidak mematikan. Dalam kemarahan orang-orang yang bergigi pedang, ngomong sama anaknya dibilang, anak, set, pip, an. Kan gitu kan? Mematikan nggak tuh kalimat begitu? Apakah ini orang-orang yang rendah hati? No. Karena giginya setajam pedang, gusinya setajam pisau. Dan yang berikutnya, ini lebih ngeri lagi. Amsal 30 ayat 15. Si lintah, coba kita baca sama-sama. Si lintah punya 2 anak perempuan. Siapa nama anak perempuannya? Loh, maksudnya gimana nih? Si lintah, aku punya 2 anak perempuan. Aku punya 2 anak perempuan. Yang satu bilang, untukku. Yang satu bilang, untukku. Jadi apa yang dibicarain di sini? Orang yang selalu menarik perhatian orang lain. Mbak Mari, ini untukku. Ini Pak Anda tadi juga ngomong nih. Untukku. Semuanya untukku. Perhatiin aku dong. Perhatiin aku. Lihat aku. Dia potong sedikit rambutnya. Cuman dua rambut yang dia potong. Dia keluar ketemu suaminya. Ada yang beda apa enggak? Ya, enggak ada lah. Kamu enggak ngelihat apa yang aku udah bikin untuk kamu. Ya cuma dipotong 2. Tapi saya lebih ekstrim dari itu. Istri saya paling tahu lah. Dia udah ganti warna rambut, saya masih. Kamu dipotong pendek ya? Enggak dipotong pendek, diganti warna rambut, saya nggak tahu. It's okay. Kita dapat perhatian-perhatian, selalu dapat perhatian. Suami kasih perhatian ke istri, istri kasih perhatian ke suami. That's totally alright dan harus kita lakuin. Tapi si lintah ini minta lebih dari itu. Apapun harus kemari. Kamu harus bikin aku nyaman. Kamu harus bikin aku tenang. Kamu harus bikin begini. Ya untukku. Untukku. Wah ini dia. Si lintah. Jadi ada 3 masalah di sini. Apa tadi? Keangkuhan. Berikutnya, gigi yang seperti pedang. Ketiga, apa ini? Aku, untukku, dan untukku. Ini yang menghambat pertumbuhan hikmat kita. Karena ini dianggap sebagai suatu keangkuhan. Dengan adanya masalah ini, buah rohnya kemana? Nggak jelas. Sekarang kita mulai bertanya lagi sekarang. Dengan penjelasan ini bertanya kita. Dari mana timbulnya keangkuhan? Dari mana timbulnya si pedang? Dari mana timbulnya si lintah? Jawabannya adalah luka masa lalu. Setiap kita punya luka masa lalu. Betul? Segala sesuatu yang kita lakukan dulu karena kita belum hidup di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita rasain karena dunia yang tidak mengenal Tuhan. Segala sesuatu yang harus kita lakuin untuk survive. Kalau nggak itu, kalau kita nggak buat, kita nggak survive. Ini tapi ngerusak. Saya kenal orang yang saya kenal dekat banget.
kebiasaannya bohong aja terus. Aduh, apapun yang dia ngucap, dia ngomong 5 kata, dia bohongnya 10. Jengkelin banget orang ini. Kita udah tahu lah, dia bohong lah. Tapi waktu didalemin, kenapa dia bohong? Ternyata ada luka lama. Ada kerinduan untuk bisa disayang bapaknya. Ada kerinduan supaya bapaknya itu ngasihlah kebutuhan-kebutuhannya. Ini semua yang dibutuhin nggak dikasih. Tapi dia diharusin untuk jadi anak yang super. Bagaimana caranya? Modalnya nggak dikasih, diminta untuk jadi anak super. Jadi dia bikin create suatu cerita tentang dirinya. Bahwa dia adalah orang yang super. Kemana-mana isinya bohong aja. Asli isinya bohong aja. Suatu kali dia pergi camping. Ini teman saya deket. Dia kan gak pernah terima duit dari bapaknya. Sekali itu dikasih duit 5.000 di zaman kuno banget. Dilipet-lipet duitnya, dimasukin ke sepatu. Supaya dia bilang ke teman-temannya, dia gak dikasih duit. Supaya dia pergi camping tapi teman-temannya yang bayar. Karena dia kepengen pakai 5.000 ini untuk yang lain. Sesuatu yang dia butuhin. Ketahuan dong. Tuh 5.000 ada di sepatu. Ketahuan dong. Jengkelin, tapi sekaligus mengibahkan gak sih? Nah ini kan bikin kita sampai hari ini. Banyak orang menjadi orang itu hari ini karena meluka masa lalu. Tapi luka masa lalu itu melukai orang lain kan? Dalam hubungan keluarga. Gue tahu lu bohong. Udah kali. Wah, dia terbentuk menjadi pribadi seperti itu. Iya, nyebelin. Iya, menjengkelkan. Dan yang menjengkelkan itu membakar bagai api. Ketika kita dengan semua kelemahan karakter kita ini bergabung dalam satu keluarga atau bergabung dalam pertemanan, bergabung dalam hidup sosial, menjengkelkan orang lain. Akhirnya kita melukai banyak orang. Agur tulis, ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal sih yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Ketika kita menyakiti orang lain, yang timbul adalah kemarahan seperti api yang gak pernah bilang cukup. Api yang kepengen bakar terus, bakar terus, bakar terus. Selama ada oksigen, api itu membakar terus. Suatu hari, waktu itu belum ada PLN di rumah kita. Jadi kita punya genset. Bapak nyalain genset kalau malam. Dia bawa bensin, dia nyalain genset, tarik. Cekreng, bok, dok, 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 nyala. Listrik nyala. Suatu hari, Bapak pergi nyalain genset. Kok nggak nyala-nyala listriknya? Tahu-tahu dari belakang sana yang kedengaran bunyi, boom! Rupanya kebakaran di belakang. Bapak lari-lari dari belakang, kebakaran, apinya gede banget. Wah, terus menggelegak, hebat. Rumah kita di belakang habis. Ngeri saya melihatnya. Sampai hari ini masih kerekam di kepala saya betapa itu menakutkan. Bayangin di dalam rumah tangga, waktu pasangan menjengkelkan, karena angkuh,
giginya seperti pedang. Apalagi tadi? Wah, kayak api nggak? Kebakaran itu rumah tangga tuh bakaran, habis. Bingung kita. Rumah tangga ini kan diberkati Tuhan. Kan kita mulai di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan biarin semua ini terjadi? Kenapa? Oh. Ingat ini. Pertama, marriage exposes. Perkawinan mengekspos siapa diri kita. Kenyataan pahitnya adalah perkawinan bukan butterflies. Bukan soal perasaan berbunga-bunga. Bukan soal kasih bunga dengan kaki di bawah. Surprises and surprises, no. Kenyataan pahitnya adalah perkawinan mengekspos dengan jelas siapa kita. Mungkin kita tahir, tapi perkawinan membuka semua luka lama kita. Perkawinan membuka keangkuhan kita. Perkawinan nunjukin gigi kita seperti pedang, gusi kita seperti pisau. Apakah kata-kata kita mematikan? Orang lain gak tahu, tapi istri saya tahu. Gigi saya pedang, sayang. Anak-anak saya tahu. Gimana? Perkawinan membuka, menelanjangi semua itu. Nggak bisa ditutup. Hubungan dengan manusia lain juga menelanjangi kita. Manusia dicipta sebagai makhluk sosial. Manusia nggak pernah bisa sendiri, betul? Tapi itu bukan cuma teori sosial. Itu adalah kehendak Allah. Supaya melalui hubungan antar manusia, kita terekspos. Nggak heran kita ketemu teman yang menjengkelkan. Tiap kali ada aja yang nyebelin. Kenapa? Karena hubungan menelanjangi kita. Di situ kelihatan siapa kita sebetulnya. Ketajaman gigi kita. Seberapa terasahnya pisau kita itu. Seberapa angkuhnya kita. Seberapa kita adalah lintah yang selalu minta perhatian kepadaku. Aku. Itu dia. Terus kita mau nyanyi gitu. Mengiringmu seumur hidupku. Oh ya? No. Jangan bikin itu cuma lagu pujian. Tapi kita harus sadar, kita harus merendahkan hati kita. Menguasai ketajaman pedang dan pisau kita. Menguasai keangkuhan kita itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Karunia ilahi yang Tuhan kasih kepada kita lewat keluarga. Keluarga mengekspos kan? Lewat dua orang yang sama-sama sebetulnya punya luka itu. Mereka sama-sama mengekspos. Menelanjangi dirinya. Nah ketika berantem jangan berhenti di kamu menjengkelkan. Ya lu juga menjengkelkan. Siapa sih yang gak menjengkelkan? Bapak-bapak bangsa dulu. Siapa yang gak menjengkelkan? Ishak menjengkelkan. Dia lebih sayang sama Esau. Dia gak sayang sama Yakub. Ribkanya gimana coba? Suamiku cuma sayang yang gede, yang kecilnya gimana nih? Dia lindungin yang kecilnya. Kamu menjengkelkan, kamu juga menjengkelkan. Kan begitu kan? Jadi seperti api yang kebakaran, menggelegak terus. Nggak ada penyelesaiannya. Loh, no. Hari ini kita terlalu pinter untuk ngulangin kesalahan yang sama. Hari ini kita kan udah belajar dari Agur, kita belajar dari kesalahan Ishak, kita belajar dari banyak orang. Kita jadi ngerti hari ini bahwa semua masalah di antara kita ketika
pasangan menjengkelkan, itu adalah karunia Allah. Supaya di dalamnya kita bisa bilang, kekuatan di jiwaku. Problem pasti ada, karena pasangan pasti menjengkelkan. Selesaikan. Banyak orang yang dulu memulai perkawinan dengan jadwal yang sama. Istri tahu jadwal suami, suami tahu jadwal istri. Tahu persis. Tapi belakangan udah gak berantem sih. Cuman suaminya duduk di sini, istrinya duduk tempat lain. Handphone udah mulai ada password. Udah gak pakai berantem. Masih panggil mom, pap, sayang. Ini buat anak-anak doang ini. Ada suatu resentment namanya. Resentment. Dari mana resentment ini berasal? Resentment comes from apology that never came. Ada kesalahan, nggak pernah ada minta maaf. Ada waktu-waktu di mana pasangan nangis, yang satu balik badan tidur. Hari ini kita selesaiin ini. Resentment is not the problem. Ya oke, pasti ada resentment. Karena kita pasti nggak bisa 100% tepat. Pasti ada. Resentment is not the problem. The apology that never comes, that's the problem. Ya, kesempatan ini kita datang kepada Tuhan. Tadi kita udah nyanyi. Kita bilang, Tuhan, terima kasih. Ini kesempatan kita untuk saling merendahkan diri. Bagaimana bisa? Coba lihat. Kita ngomong tentang kerendahan diri. Kerendahan hati. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita kepengen berbuah-buah. Pasangan kita bilang, apaan? Minta maaf aja gak pernah. Apaan sih? Atau minta maaf, tapi gak dilakuin. Ini lebih banyak lagi yang begini. Gue janji berubah. Ya lu cuma janji doang, lu gak laksanain. Akhirnya 4 jadinya. Akhirnya jadi, udah deh, terserah lu deh. Nah mulai tuh, jadwal kepisah tuh. Mulai yang satu duduknya di mari, yang satu lagi di ono, kata orang Betawi. Mulai gak jelas nih, Gak berantem, tapi udah gue capek deh sama dia. Ke gereja, tetap ke gereja, bareng ke gereja. Cuman, jangan suruh pegang tangan gua dong. Apaan sih lo? Pegang tangan gua lagi. Nah ini resentment. Resentment is not a problem. The apology that never comes, that's the problem. Tapi, minta maaf. Ya iyalah kita bikin salah lagi. Cuman, waktu kita minta maaf itu, kita minta maaf dengan sungguh-sungguh gak sih? Atau cuma ngucap doang? Hawa doang, baunya doang gitu kedengeran. No. Hari ini kita belajar untuk gak bikin itu. Pulang dari sini, kita mau jadi orang-orang yang diperbarui dalam Tuhan. Apology. Kalau kita minta maaf dari hati. Itu orang-orang yang rendah hati. Kesalahan pasti kita buat. Menjengkelkan pasti. Tapi kita beda sama orang lain. Kita tahu, kalau kita nggak minta maaf, akhirnya jadi resentment. Maka permintaan maaf kita adalah permintaan maaf yang sincere, yang serius. Relasi adalah kesempatan untuk melihat diri kita dengan lebih jujur. Ini dia. Jujur, bercermin. Yang salah itu bukan si Anu doang. Dia yang salah, no. Kita juga nyumbang kesalahan. Ya tapi dia salah, gimana sih? Dalam rumah tangga, dalam hubungan, gak mungkin cuma satu yang salah. Pasti ada dua-dua yang salah. Jadi ketika kita berani bercermin lewat relasi, saat itulah ada kesempatan kita untuk bertumbuh dan pulih. Baru kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati.
kekuatan di jiwaku. Gitu ya. Jadi kita hidupi betul. Aku merendahkan hatiku di hadapan-Mu Bapa, supaya aku punya lebih banyak hikmat lagi, supaya aku bisa bedain mana siapa yang salah, apa yang mesti dilakuin. Bagaimana kita bisa perbaiki hubungan yang udah kadung hancur ini. Love is not a feeling, it's a choice. Love is a choice. Cinta kasih dalam suatu hubungan bagaikan api unggun yang harus terus ditambahin dengan kayu yang baru. Love adalah suatu pilihan untuk tetap bertahan sama pasangan itu. Seberapapun pasangan menjengkelkan. Setuju apa enggak? Berat ya? Berat. Amin. Berat atau amin? Berat. Amin tapi berat gitu ya. Iya. Karena dalam pasangan, tadi saya sudah bilang, pasangan menelanjangi kita. Dalam ketelanjangan itu, waktu kita udah hancur ego kita. Terus kita masih mau bertahan. Kayaknya susah. Banyak orang yang kemudian milih, udah deh, selesai di sini. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita ngerti betul bahwa untuk keluar dari ikatan dosa itu, orang sekali berPaulus pun gak bisa. Nah, oleh karenanya Tuhan menganugerahkan kita hubungan perkawinan. Seberapapun frailnya itu, seberapapun itu kayaknya rapuh banget. Seberapapun rasanya, aduh Tuhan, boleh gak sih ganti orang? Yang ini salah Tuhan, sorry, I did something wrong. This can't be from you. Tapi kita bilang, God, kasih aku kekuatan. Karena love is not about a feeling, it's about choice. Aku memilih bertahan, karena aku tahu bahwa yang lagi ditelanjangin itu aku. Dengan segala luka lamaku, dengan segala kekecewaanku, dengan segala kerusakanku. Aku lagi bercermin, yang ditelanjangin itu aku. So, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku dari Tuhan. Tuhan, love is not a feeling, it's not a choice. Ini adalah api unggun yang aku terus nyalain. Karena cintaku kepada Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwaku, aku tunjukin itu, kasihku kepada pasangan hidupku. Seberapapun beratnya. Itu jadi doa yang luar biasa, yang menggetarkan surga lewat perbuatan kita. Bukannya Tuhan gak tahu perkawinan kita ruwet. He does know. Tapi itu adalah cara Tuhan ngebentuk karakter kita, menelanjangi ego kita, menelanjangi keangkuhan, menelanjangi si lintah, menelanjangi si pedang, dihantam habis. Mind reading is not real. Kenapa ya? Yang saya perhatiin ibu-ibu nih, kalau saya lihat di IG bukan di sini, nggak di IG, selalu deh kepengennya suami bisa baca pikiran dia. Dia kan udah bikin segala macam. Lu ngerti dong, gua maunya apa? Mind reading is not real. Bagaimana kita diharap untuk bisa baca pikiran dia? Baca warna rambut aja kita nggak tahu baru berubah. Mind reading lagi. Nggak ngerti gua. So, mind reading is not real. Perkawinan memaksa kita untuk membangun komunikasi yang baik. Nggak suka bilang nggak suka. Gimana sih? Ngomongnya apa, dalam hatinya apa? Bagaimana kita nebaknya? Nebaknya gimana nebaknya?
Saya sama istri saya ini, dari kita pacaran, dan mulai dari hari-hari pertama dalam perkawinan, saya nanyanya gini, sayang, kamu happy nggak so far? Dia boleh jawab happy, saya senang. Kalau nggak berani jawab happy, awas ya. Dia bisa jawab apapun. Are you happy? Apa yang mesti saya benerin? Ya belakangan saya nggak nanya lagi karena saya pasangannya nyebelin. tapi at least kita berusaha untuk membangun komunikasi yang apa adanya. Saya nggak suka, saya bilang nggak suka. Dia bisa sebel sama saya karena cara saya ngomong nggak suka. Itu gini loh, saya ini berandalan dari dulu. Kebayang kan? Kebayang nggak kalau rambut saya segini? Nggak pernah. Tapi kalau rambut saya gini, kebayang nggak muka saya yang sekarang ini? Masih kelihatan dong berandalannya dong? Kebayang dong? Nah, berandalan tuh nyelesain segala masalah lewat berantem. Tuh adik saya dari situ tuh, Dino. Urusan di antara kita berdua, nyelesainnya gimana, Dek? Berantem lah kita. Kita mulai ngomong pendek, nadanya rendah dulu, habis itu tinggi, habis itu gampar. Bang! Itu kebiasaan anak kampung kita. Berandal aja, udah berandal. Nah, kebiasaan itu jadi luka lama yang dalam keluarga, begitu saya ngomong sama dia nih, ngomongnya pelan dulu, nggak lama naik tinggi, itu nggak mau. Sementara dia datang dari keluarga yang menyelesaikan segala masalah lewat ngomong. Capek kita. Kok ngomong mulu, berantemnya kapan nih kita ya kan? Kita udah begitu aja, kita udah siap-siap aja, kapan kita berantem ini ya kan? Udah segala macam jurus. Terus saya sok-sokan nanya sama dia, sayang kamu happy apa enggak? Nah, coba bayangin, ruwet enggak tuh jadinya? Ruwet lah. Tuh dia ngomong, dia enggak happy begini-begini, kayak gitu mulai manas dong. Tapi seenggak-enggaknya diomongin. Penyelesaian saya, ini anak-anak saksi kok. Penyelesaian saya di mobil zaman dulu tuh, yang penting besi aja. Ada urusan apa kita gebuk pakai besi. Jadi kita suatu hari lagi dalam perjalanan, mau saya gebuk dan supir taksi ini pakai besi ini. Sampai di rumah, Opung udah nungguin, bapak saya udah nungguin. Kan anak-anak cucu mau datang, dia happy. Anak-anak mau datang. Dia turun dari mobil. Pong. Tadi bapak mau pukulin tukang taksi pakai mobil, pakai besi bang. Mati nggak? Sementara saya khotbah lagi, coba. Kalau ini didengar sama jemaat, bagaimana? Tapi at least kita komunikasiin. Bang, jangan itu yang diceritain kali bang. Gitu. Kita kebuka aja. Udah kalau nggak happy ya kita nggak happy. Kalau ngomong ya udah ngomong yang di yang di mulut ya dari hati. Mind reading is not real. How do you expect? Bagaimana kita expect pasangan kita untuk baca pikiran kita? It's not real. Dan ketika kita berusaha membuat dia membaca pikiran kita, ada sombong di situ, ada si angkuh di situ, ada si lidah pedang di situ, gigi pedang di situ, dan ada si lintah. No, hari ini kita nggak begitu, bukan itu model kita. Bang, tapi susah bang, asli susah. Iya, susah. Kadang-kadang susah untuk menghampiri pasangan dan bilang, sayang, apa yang aku harus bikin buat kamu? Tapi itu yang harus dikerjain. Meet halfway. Dia punya luka, kita punya luka. Meet halfway. Susah lah kita ngikutin 100%. Tapi seenggaknya meet halfway. Lewat komunikasi yang lancar, yang apa adanya. Tetap susah bang. Iya. Tapi hendaklah kamu selalu rendah hati. Tulis Paulus. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kemudian ingat. Pasangan kita pasti menjengkelkan, pasti. Tapi kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau minta sekali lagi, kita matiin lampu yuk. Kita pulang dari sini, saya tahu nggak akan bisa langsung berubah. Tapi kita tanemin tekad kita di hadapan Tuhan. Kita mau bilang ke Tuhan, ya Tuhan, aku mau merendahkan hatiku. Aku mau tinggiin Tuhan. Aku kepengen punya hikmat yang dimulai dari kesederhanaan, dari kerendahan hati. Dari situ aku merindukan untuk punya buah roh, supaya keluargaku ini, hubunganku dengan siapapun, menjadi hubungan yang dipenuhi dengan buah-buah roh, kasih, damai sejahtera, penguasaan diri. Ini aku, Bapa. Aku minta maaf di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita, nggak usah lihat kiri kanan kan. Kita pegang tangan pasangan kita. Bapa, ini anak-anak-Mu. Tuhan tahu kelemahan kami semua. Tuhan mengerti permasalahan di dalam hidup kami. Tuhan yang tahu juga dengan persis luka-luka batin kami masa lalu yang masih terbawa sampai hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya tangan-Mu yang penuh dengan kasih, yang punya kekuatan luar biasa itu memulihkan. Tangan-Mu terulur bagi kami semua yang hadir di sini, anak-anak Tuhan yang hadir di sini. Tangan-Mu memulihkan kami, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan hubungan kami, memulihkan ekonomi, sakit penyakit kami, dan yang paling penting, memulihkan karakter kami. Supaya kami bisa mulai menjadi orang-orang yang semakin tepat rendah hati, rendah hati, rendah hati. Jadi orang-orang yang lewat kerendahan hati kami berbuah roh yang lebat. Ini kami, Bapa. Kami rindu untuk mengiring-Mu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.